Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad. Nomor sambung F551-19046 dari kelas B. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa saja yang kita dapatkan dari membaca buku soket dasar, tema soket dasar. Sumber bukunya yaitu buku TCP atau IP Sockets in Solution Practical Guide for Programmers. Oke, pada kesempatan ini saya akan memulai bagian pertama. Alamat soket. IPv menggunakan alamat binary 32 bit untuk mengidentifikasi host yang berkomunikasi dan menentukan alamat IP dari host yang menjalankan program server saat memulai komunikasi. Infrastruktur jaringan menggunakan alamat tujuan 32 bit itu bertujuan untuk merutakan informasi ke mesin yang tepat. .NET merangkum abstraksi alamat IP di kelas IP address yang bisa diambil argumen IP integernya, panjang dalam konstruktornya, atau proses string dengan dotted quote representasi alamat IP menggunakan metode parse. Kelas DNS juga menyediakan mekanisme untuk mencari atau menyelesaikan IP. Untuk kelas DNS sendiri memiliki beberapa metode untuk menyelesaikan alamat IP. Yang pertama ada get host name, metode yang tidak mengambil argumen dan mengembalikan string yang berisi nama host lokal. Kemudian yang kedua ada get host by name dan resolve. Dikelompokkan karena memiliki fungsi yang identik, yakni mereka mengambil argumen string yang berisi nama host yang akan dicari dan mengambilkan alamat IP dan nama host. Yang ketiga ada get host by address, mengambil argumen string yang berisi alamat IP dan juga mengembalikan informasi host. Instance IP host entry. Untuk bagian saya itu halaman 9 sampai 15 terdapat satu codingan yang akan saya jelaskan juga. Pada mungkin saya akan langsung run saja terlebih dahulu, kemudian saya akan jelaskan codingannya. Sambil menunggu mungkin dari yang coding yang saya jalankan ini, sebelumnya saya ingin menandakan di warning ini pada bagian nih, host info sedangkan DNS resolve host. Menurut C# di sini, menurut program ini, untuk DNS.resolve ini sudah usang untuk menjalankan program tersebut. Akan tetapi masih bisa dijalankan, walaupun ya ada peringatan warning dari Visual Studio itu sendiri. Belum bisa dijalankan. Ditampilkan hasil dari codingannya.
Build sukses ready localhost. Di sini begini tampilan hasil dari codingan kita. Langsung keluar. Mungkin saya akan jelaskan mengapa bisa keluar tampilan hasil seperti itu. Yang pertama, dari line 15 host info sama dengan dns.resolve host. Di sini jika berhasil, host info akan melakukan referensi instan kelas IP host entry yang berisi informasi untuk yang ditentukan tuan rumah, maksudnya user ya. Jika pencarian gagal, eksekusi code akan jatuh ke block cache pada baris ke ke-32 ini di exception. Kemudian berikutnya di line 17 di sini sampai line 21 ya maksudnya. Di sini DNS memungkinkan nama host memiliki satu nama kanonis atau sebenarnya dari 0 atau lebih banyak alias. Nama kanonik diisi di properti hostname dari IP host entry. Kemudian console.writeLine ini line 23 sampai line 29 dia akan mengulangi melalui semua alamat IP yang terdapat dalam property address list, yaitu adalah harik atau array instant class IP address. Kemudian untuk line 30 sampai ke line 34 ini dia akan mengulangi melalui alias nama host yang terdapat dalam property alias, yaitu sebuah array dari string. Jika nama host yang dicari tidak memiliki alias, ini akan kosong. Selanjutnya berikutnya pada line 45, perhatikan pada sini bahwa metode yang digunakan adalah get hostname. Hanya akan mengembalikan nama host, bukan nama internet yang memenuhi syarat. Untuk berikutnya pada line 47 dia akan memanggil print host info dengan nama host untuk mengambil dan mencetak semua host lokal info. Dan mungkin sekian penjelasan coding. Adapun catatan-catatan penting yang saya dapatkan pada bagian 2.1.2.1 ini, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, Stambuk F5511905. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan TCP client. Pertama, apa itu TCP? TCP adalah saluran dua arah abstrak yang ujungnya masing-masing diidentifikasi oleh alamat IP dan nomor port. Sebelum digunakan untuk komunikasi, koneksi TCP harus melalui fase penyimpanan yang dimulai dengan TCP client yang mengirimkan permintaan koneksi ke TCP server. Oke. Klien TCP pada umumnya melalui 3 langkah. Pertama, buat instance TCP client berkomunikasi menggunakan aliran soket. Dan ketiga, untuk koneksi, panggil metode close dari TCP client. Aplikasi TCP pertama kita disebut TCP Echo Client CS adalah klien yang berkomunikasi dengan server Echo yang menggunakan TCP. Server Gemah hanya mengulangi apapun yang diterimanya kembali ke klien. String yang akan diecokan disediakan sebagai argumen baris perintah untuk klien kami. Sekarang kita ke TCP server. Tugas server adalah menyiapkan titik akhir bagi klien untuk terhubung dan secara pasif menunggu koneksi. Server TCP pada umumnya melalui 2 langkah, yaitu buat instance TCP listener, tentukan alamat port lokal
dan panggil metode start. Soket ini mendengarkan koneksi masuk pada terten port. Kemudian kedua, berulang kali. Panggil metode accept TCP client dari TCP listener untuk mendapatkan masuk berikutnya koneksi klien. Setelah membuat koneksi klien baru, sebuah instance dari TCP client untuk koneksi baru dibuat dan dikembalikan oleh panggilan accept TCP client. Berkomunikasi dengan klien menggunakan metode read dan query dari TCP client network stream. Tutup koneksi soket kalian baru dan streaming menggunakan metode close dari network dan TCP client. Perhatikan bahwa di C# kelas TCP client digunakan untuk mengakses koneksi TCP baik dari klien atau server. Kelas yang sama dapat digunakan karena protokol TCP benar-benar tidak membedakan antara klien dan server, terutama setelah sambungan dibuat. Oke. Sekarang kita mengarah ke ini dia, program dari TCP client. Di sini saya ada salah penulisan, maklumi saja. Yaitu TPC. Seharusnya ini tulis TCP. Oke, di sini ada kelas program dan static void main. Pertama ada if. Dan di sini cukup banyak sampai kurang lebih 70 baris. Dan kemudian ingat baik-baik ini kelas klien, ini program klien, dan kita akan mengarah ke program server. Kita akan mengarah ke program server. Ini dia program server. Dan sekarang kita akan mencoba mengirim data dari klien ke server dengan menggunakan command prompt. Kita akan jalankan dulu. Kemudian kita kita ulangi, kita jalankan. Kemudian kita buka command prompt. Oke. Ya, karena sekarang kita akan menuju ke TCP client. Karena TCP client saya ada di data D, maka kita akan pindah ke data D terlebih dahulu. Kemudian dia ada di folder pemjar. Jadi kesalahan. Di sini saya tadi ada salah penulisan, saya seharusnya TCP tapi hanya tertulis TPC. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita masuk kembali sekali lagi bin. Kemudian kita akan mencoba mengirim data. Kita masukkan alamatnya 0.127.0.0.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianluki Bremni, Stambuk F551-1973. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. UDP Socket, UDP atau User Data Protocol. User Data Protocol menyediakan layanan ujung ke ujung yang berbeda dari TCP. Nyatanya, UDP hanya bekerja dengan dua fungsi. Pertama, menambahkan lapisan penyelamatan lain atau port ke IP address protokol dan mendeteksi kerusakan data yang mungkin terjadi saat transit dan membuang pesan yang rusak. Karena dari kesederhanaan ini, soket UDP memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari TCP soket yang kita lihat sebelumnya. UDP Client.
Klien UDP mulai dengan mengirimkan datagram ke server yang menunggu secara pasif dihubungi. Klien UDP biasa melalui 3 langkah. Yang pertama, buat instance UDP client secara opsional dengan menentukan alamat dan port lokal. Yang kedua, berkomunikasi dengan mengirim dan menerima datagram atau array byte menggunakan send dan receive metode UDP client. Setelah selesai, batalkan alokasi soket menggunakan metode close dari UDP client. Tidak seperti TCP client, UDP client tidak harus dibangun atau dihubungkan dengan alamat tujuan tertentu. Ini menggambarkan salah satu perbedaan utama antara TCP dan UDP. UDP server. Seperti TCP, tugas server UDP adalah menyiapkan titik akhir komunikasi dan secara pasif tunggu klien untuk memulai komunikasi. Namun, karena UDP tidak memiliki koneksi, komunikasi UDP dimulai oleh datagram dari klien tanpa melalui pengaturan koneksi seperti pada TCP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Di sini kita sudah ada masuk ke bagian UDP server. Nah, saya sudah tadi juga buat UDP client, cuma itu hanya sebagai untuk mengirim data nanti. Sekarang kita masuk ke server untuk menerima datanya. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini masih kosong karena kita belum mengirimkan data dari klien. Kita masuk ke CMD untuk mengirimkan data. Nah, di sini karena tadi UDP klienku itu saya simpan di directory D, jadi kita masuk ke directory D. Lalu masuk ke tugas 6. Lalu masuk ke bin. Ini dia. Ke nama saya sendiri saja. Ya, kita enter. Ya, di sini kita sudah mengirimkan data ke server dengan Gianluca Ibrahim nih. Nah, di sini sudah masuk data yang kita kirimkan tadi. Ya. Sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Evan Berida, Stambuk F551-19152. Nah, kali ini saya akan membahas tentang TCP socket. Nah, pertama, the Net Socket Class. .NET Framework menyediakan kelas socket yang membungkus penerapan WinSock karena TCP client, TCP listener, dan UDP client semuanya menggunakan kelas socket. Untuk mengimplementasikan mereka sendiri, socket berisi semua fungsionalitas dari kelas-kelas tersebut. Plus, lebih banyak antar muka socket adalah API umum yang sebenarnya mencakup lebih dari sekedar IP. Dan karena itu, menjelajahi semua fungsi yang disediakannya berada di luar cakupan buku ini. Pada bagian ini, kami memperkenalkan penggunaannya untuk TCP dan UDP dan menjelaskan beberapa hal yang umum kasus di mana Anda mungkin menggunakannya. TCP Client with Socket. Untuk klien TCP untuk menggunakan kelas socket itu memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, harus memanggil konstruktor socket. Konstruktor menentukan jenis alamat socket type dan tipe protokol. Nah, yang kedua, panggil metode socket connect. Connect menerima argumen IP endpoint. Itu mewakili server yang akan disambungkan. 3. Mengirim dan menerima data menggunakan socket send dan receive panggilan. 4. Tutup socket menggunakan metode tutup socket
Di sini kami menyajikan versi program TCP Echo Client.cs yang menggunakan soket kelas, bukan kelas TCP client. Nah, ini ya. Soket satu lagi 2 kali itu. Soket satu langsung ada bin ya, Bang. Untuk codingannya ini. Pas di siap ini konsep bagaimana? Sabar, kita buka dulu. Iya, karena kok punya bin. Coba nanti di laptop kau juga sudah. Itu punya apa? Soket satu bin. Yang anu satu itu. Bersabar karena ya memerlukan waktu karena laptop yang saya gunakan ya enggak begitu kuat. Nah, ini merupakan codingan untuk TCP client. TCP Echo Socket Client. Seperti ini. Ya, ada sih. Makanya kenapa kita masuk? Ini merupakan codingan untuk TCP client. Tidak. Langsung fokus resti. Temannya adiknya dia. Oke, lanjut. Jadi kasih satu folder kayaknya itu. Gimana kami folder? Satu folder, mungkin satu folder yang sama berdekatan kayak TCP server with socket. Nah, untuk TCP server untuk menggunakan kelas soket itu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memanggil konstruktor soket. Konstruktor menentukan jenis alamat, soket tipe dan tipe protokol. Yang kedua, panggil metode soket bin. Bin gunanya menghubungkan soket dengan alamat lokal dan port. 3. Panggil metode soket listen. Listen gunanya untuk mengambil argumen integer yang mewakili jumlah koneksi yang diizinkan untuk antrian dan mulai mendengarkan yang masuk koneksi. 4. Berulang kali. Berulang kali ini ada beberapa poin lagi dalamnya, yaitu panggil metode soket escape untuk menerima koneksi masuk, terima, tidak mengambil argumen, dan mengembalikan contoh soket yang mewakili klien jarak jauh, stop kontak. Menerima dan mengirim data menggunakan contoh soket klien yang diterima, gunakan metode terima dan kirim untuk mentransfer data. Terakhir, tutup soket klien menggunakan metode soket close. Nah, yang kelima itu sama, enggak sih? Yang kelima itu tutup soket server menggunakan metode soket close. Nah, di sini menjadikan versi program TCP Echo Server.cs yang menggunakan soket class menggunakan kelas TCP listener dan TCP client. Nah, mari kita lihat untuk codingan dari TCP server. Nah, ini merupakan codingan dari TCP server. Nah, kenapa sih harus ada TCP client dan TCP server? Nah, gunanya nanti ketika kita mengirim sesuatu, nanti TCP server akan menerima datanya. Nah, seperti ini. Kita jalankan dulu TCP server. Nah, seperti itu. Terus kita buka terus kita buka command prompt. Nah, terus kita tulis seperti ini, seperti yang ada di atas ini. Ini tadi ada kesalahan, mohon maaf. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal tulis apa misalnya. Saya tulis namaku aja, Paki Vivan Birayuda. Nah, terus enter. Nah, sending echo send 21 byte to server, receive pakai nomor ini. Kita lihat. Nah, menerima 21 byte dari klien ini. Nah, seperti itulah seperti itu gunanya TCP server dan TCP client. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, Stambuk F551-19047. Baik, pada kali ini kita akan membahas konsep dasar soket dan soket programming. Di sini kita akan mengambil referensi dari buku TCP atau IP Socket in C#, Practical Guides for Programmers. Oke, di sini ada TCP. Saya mengambil bagian untuk dijelaskan TCP listener, accept socket.
Di TCP socket, Anda dapat melihat bahwa kelas socket memberi Anda akses ke informasi ini di properti remote endpoint. Kelas TCP listener menyediakan panggilan terima alternatif untuk memberi Anda akses ke informasi klien ini. Dengan akses socket dari TCP listener bekerja secara identik dengan metode akses TCP client, kecuali metode ini mengembalikan contoh socket client dan bukan contoh TCP client. Setelah kami mendapatkan instance socket client, alamat IP, dan port koneksi jarak jauh tersedia melalui properti remote endpoint, socket client kemudian digunakan seperti yang telah kita lihat pada contoh socket kami. Itu tidak menggunakan kelas aliran tetapi menggunakan metode socket send dan resave untuk mentransfer array byte. Oke, selanjutnya di sini ada socket option. Di sini kita bisa melihat TCP client untuk digambarkan mengirim data ke dari server mengirim data ke klien. Sebagian besar aplikasi perancang melakukannya sebuah kerja yang bagus, namun jarang terjadi bahwa satu ukuran cocok untuk semua. Benar. Untuk situasi seperti itu, socket memungkinkan banyak perilaku defaultnya diubah, dan perilaku ini disebut opsi socket. Di .NET, tingkat akses ke opsi socket ditentukan oleh kelas yang Anda gunakan. Dengan instans TCP listener dan UDP client, Anda terjebak dengan perilaku default. Kelas TCP client memiliki subset opsi socket yang dapat diakses sebagai properti public. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh program yang akan kita jalankan saat ini, yaitu mengirimkan data ke klien dari server ini, TCP Echo Server. Pertama-tama kita di sini sudah ada programnya. Tadi kita sudah buat codingannya, tinggal kita jalankan dulu. Ctrl F5. Oke, kita tunggu. Not responding. Sabar. Yap. Kita tunggu sampai konsolnya muncul. Nah, setelah itu kita buka command prompt untuk mengakses data klien kita. Bukan. Iya. Oke, kita touch cmd ya. Kita buka, setelah itu kita akses di mana tempat kita simpan atau menyimpan data dari TCP Echo klien kita. Di sini kita akan akses bersama-sama. Sebelumnya saya sudah buat TCP Echo kliennya itu saya simpan di datad. Jadi kita cari di datad. Selanjutnya kita cari di dokumen karena saya simpannya di dalam dokumen. Selanjutnya salah. CD dokumen. Jangan lupa pakai CD, teman-teman. Selanjutnya kita cari di mata kuliah atau matkul. Karena saya simpannya di matkul juga. Selanjutnya kita masuk ke matkul apalagi ya tadi? Semester 4. CD Pemcar CD tugas kelima. Di sini saya simpannya di tugas keempat. Oke. Sudah itu kita dari CD TCP Echo Client. Selanjutnya kita masuk ke CD bin, CD debugnya, lalu kita ketik TCP Echo Client spasi 127.0.0.1 spasi tanda petik. Di sini kita bisa menaruhkan nama kita sendiri atau
terserah mau Anda kasihkan apa ya teman. Lalu kita enter, kita bisa mengirim. Nah, di sini ada connect to server sending echo string. Jadi di sini dia sudah memberikan data ke server dari klien. Ini mengirim echo string. Jadi kita lihat dulu di sini untuk buktinya pada nih. Ini bukti tadi kan sebelumnya kita sudah compile. Di sini belum ada data. Setelah kita kirimkan datanya dari klien, nah di sini dapat kita lihat ada datanya. Jadi ini program kita dapat nyatakan sukses. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.